Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, we are going to learn English about present perfect tense. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel YouTube Bimbel Cendekia. Di video kali ini, kita akan belajar tentang present perfect tense. Apa itu present perfect tense? Present perfect tense adalah suatu kalimat atau bentuk waktu kalimat yang ada dalam bahasa Inggris yang telah diselesaikan atau perfect. Nah, misalnya dalam bahasa Indonesia, contoh kalimat dari present perfect tense adalah saya sudah makan, saya sudah minum, saya sudah main bola untuk hari ini. Nah, itu adalah bentuk kalimat dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris seperti apa ya? Yuk kita simak bersama-sama. Present perfect tense. Nah, untuk rumus present perfect tense sendiri adalah pertama adalah subjek. Ini adalah bentuk untuk kalimat positif ya. Subjek ditambah have atau has ditambah verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga ditambah objek atau kata keterangan. Nah, di sini subjek di sini adalah menentukan dia nanti bentuk have atau bentuk has. Untuk bentuk have sendiri subjeknya itu adalah they, we, I, you. They artinya mereka, we artinya kami, I itu saya, dan you artinya kamu. Sedangkan has ini digunakan untuk 3 bentuk. Yang pertama untuk subjek he, she, dan it. He adalah dia atau beliau untuk laki-laki, she, dia atau beliau untuk perempuan, dan it untuk benda. Lalu ditambah dengan verb 3 atau kata kerja bentuk 3 dan ditambah dengan objek. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contohnya bersama-sama. Contoh yang pertama. I have eaten a banana. Saya telah makan sebuah pisang. Lihat di sini, mana subjeknya? Subjeknya adalah I. Have di sini, kenapa di sini menggunakan have? Karena kita tahu tadi have digunakan untuk they, we, I, you. Eaten adalah bentuk verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga dari kata eat. Eat kita tahu artinya makan. Eat, ate, eaten. Eat itu bentuk kata kerja yang pertamanya, yang keduanya adalah ate, dan yang ketiganya adalah eaten. A banana, sebuah pisang. I have eaten a banana. Ini sudah sesuai dengan rumusnya. Jadi jika kita ingin menggunakan atau mengatakan bahasa Inggris, saya sudah makan sebuah pisang, kita bisa menggunakan I have eaten a banana. Saya sudah makan sebuah apel. I have eaten a apple. Saya sudah makan roti. I have eaten bread. Seperti itu. Kita lanjutkan ke contoh yang kedua. My father has lived in Jakarta for 5 years. Ayahku telah tinggal di Jakarta untuk 5 tahun. Artinya ayahku sudah tinggal di Jakarta selama 5 tahun. My father, di sini adalah my father adalah subjeknya. Ini bentuk ganti dari he, dia. Ya, my father, beliau. Jadi orang ketiga. Has di sini kenapa menggunakan has? Tidak menggunakan have karena di sini has ini adalah bentuk dari sini he tadi. Live berasal dari kata bentuk 3 live dari live ya. In Jakarta for 5 years. Ayahku telah tinggal di Jakarta untuk 5 tahun. Yang ketiga, you have written a book. Kamu telah menulis sebuah buku. You tadi you bentuk apa? They, we, I, you kan? Have. Kenapa menggunakan have? Karena they, we, I, you. Written, menulis. Bentuk kata ketiga dari write. Write kan menulis. Nah, kalau bentuk ketiganya written, a book, sebuah buku. Yang terakhir, Doni and Ali have done their homework. Doni dan Ali telah menyelesaikan tugas rumah mereka atau PR mereka. Nah, di sini Doni and Ali adalah bentuk dari they karena 2 orang harus menggunakan have. Kalau di sini hanya Doni saja, maka harus menggunakan
has. Kalau Ali saja harus has karena sendirian. Karena ada dua orang, jadi mereka di sini harus have done their homework. Baik, mari kita lanjutkan. Ingat, they, we, I, you harus menggunakan have. Sedangkan he, she, dan it harus menggunakan has. Arti dari have dan has sama, yakni telah ya. Untuk lebih jelasnya, mari kita kerjakan 3 soal ini. Number 1, the monkey blank climbed a tree. Apa jawabannya untuk titik-titik ini? Monyet itu telah memanjat sebuah pohon. Di sini apa jawabannya? Has atau have? Ya, harus menggunakan has. Karena jika kita ganti the monkey ini kan satu orang, yakni kata ganti dari it ini kalau kita ganti ya. My mother blank open the door. Ibuku membuka pintu itu. Apa? Telah. Di sini have atau has? My mother, she katanya. Jadi harus has. Yang ketiga, we watch movie for several hours. Kita menonton film untuk beberapa jam. Di sini apa jawabannya? Have atau has? Tinggal lihat, we ini ada di sini. Jadi harus menggunakan have. Biasanya soal-soal terkait present perfect tense berada di sini. Kita cukup mengganti has atau have saja. Nah, jika teman-teman menemukan soal-soal terkait ini di dalam ujian nasional, teman-teman tinggal memilih jawabannya has atau have. Tapi harus ingat juga di sini jika kata di sininya adalah verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga. Mari kita lanjutkan ke dalam bentuk negatif dalam present perfect tense. Present perfect tense in negative. Sebelumnya, kita harus tahu formulanya dahulu atau contohnya. Subject plus have atau has plus not plus verb 3 plus object. Perbedaannya dalam bentuk negatif dan positif adalah terdapat tambahan not saja, yang di sini artinya adalah tidak atau belum. Baik, mari kita simak contoh kalimatnya. Yang pertama, I have not closed the door. Saya belum menutup pintu. Diartikan di sini bisa diartikan dengan belum. Selanjutnya, you have not eaten chocolate. Kamu belum makan coklat. The teacher has not gone. Guru itu belum pergi. Mudah kan teman-teman membedakan bentuk positif dan negatif dalam bentuk present perfect tense. Tinggal menambahkan not saja dalam sebuah kalimat. Baik teman-teman, mari kita lanjutkan bersama-sama pelajaran tentang present perfect tense. Kali ini adalah dalam bentuk interrogatif. Interrogatif itu seperti apa? Yakni kalimat tanya. Interrogative sentence atau kalimat tanya. Tadi kita sudah belajar tentang positive sentence atau kalimat positif, negative sentence atau kalimat negatif, dan yang terakhir ini adalah interrogative sentence atau kalimat tanya. Di sini saya sudah membuatkan 3 kalimat tanya. Yang pertama, have you eaten a grape? Have you eaten a grape? Ini adalah bentuk kalimat tanya dalam present perfect tense. Di sini adalah have you eaten a grape? Artinya, sudahkah kamu makan sebuah anggur? Yang kedua, has Wika visit your house? Sudahkah Wika berkunjung ke rumahmu? Have Andy and Laura studied for today? Sudahkah Andi dan Laura belajar untuk hari ini? 3 bentuk ini adalah bentuk kalimat interrogatif dalam present perfect tense. Di sini kenapa pertamanya have? Karena di sini tadi sudah lihat you harus menggunakan have. Di sini kenapa has? Karena Wika ini adalah bentuk dari she atau dia perempuan sendirian. Jadi harus menggunakan has. Kenapa di sini menggunakan have? Karena Andy and Laura, di sini Andy and Laura adalah 2 orang. 2 orang, jadi kata gantinya adalah they. Ingat, rumus dari bentuk interrogatif adalah yang pertama adalah have atau has pilihannya plus subject plus verb 3
plus objek atau kata keterangan, adverb. Nah, inilah rumus dari present perfect tense. Have atau has, subject plus verb 3 ditambah objek atau adverb. Nah, inilah dia pelajaran kita pada hari ini, yakni tentang present perfect tense dalam bentuk positif, negatif, dan kalimat tanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.